Halo guys, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di channel Haris Ahmad TV ya. Jangan lupa subscribe dan dukungannya buat channel saya Haris TV. Kita akan melihat lagi mengadakan pengajian ya. Yuk kita cari ke belakang masuk. Semakin kasar kulit daging hangus terbakar karena tak pernah salat asar. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Dengan mereka dipukul menjerit karena tak pernah salat maghrib. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Di kubur ada ular berbisa, syuja'ul akra namanya. Di kubur ada ular berbisa, syuja'ul akra namanya. Melilit sama orang berdosa karena tak pernah salat isya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Ya Allah, berilah pertolonganmu agar kami taat padamu. Ya Allah, berilah pertolonganmu agar kami taat padamu, menjalankan semua perintahmu. Salat yang wajib lima waktu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini hadrat Nurul Nizam ya. Keren ya. Masya Allah. Setelah 5 tahun lebih baru ada hadronya. Ya, insya Allah ini tiap malam Jumat keliling Pak Bu pengajian dakwahnya ya Nurul Nizam, majelis malam Jumat kelilingi hadrahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan semua, amin ya Allah ya Rabbal. Sebaik-baiknya dakwah di zaman sekarang yaitu dengan kita mengajak orang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membacakan kitab Ad-Darsul Murid. InsyaAllah hari ini khatam kitabnya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita lantunkan niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'ati ilal khair wa dalalati alal huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa jannatihi minhu subhanahu wa ta'ala.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di akhir Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memberikan pesan kepada setiap murid, wala yudahin fid din. Janganlah kita menjadi orang yang menjilat agama. Artinya jangan menjadi orang penjilat dalam urusan agama. Seperti zaman sekarang banyak penjilat dalam urusan agama. Kalau udah urusan dunianya, agamanya dibawa. Kita lihat contohnya kalau pemilu. Kalau datang pemilu, yang perempuan tadinya nggak pakai kerudung, pakai kerudung. Laki-laki yang gak biasanya nggak pakai peci, pakai peci. Ini penjilat agama. Penjilat agama. Allah saja dibohongin, apalagi kita. Ya, Allah saja didustakan, apalagi kita dusta sama Allah. Ya, pakai sorban, pakai jubah, salah pemakaian. Ya, mendingan pilih yang betul-betul ya nggak menjilat agama. Contoh sama kita pun sendiri pribadi jangan menjilat agama, memanfaatkan agama untuk urusan dunia kita. Wala tabi'ul akhirata bidunya. Jangan kita jual akhirat kita buat dunia. Kemarin ada orang tanya sama saya, "Bib, saya kerjaan saya banyak, keteter. Terus saya boleh nggak qadha sholatku?" Ini nggak boleh. Qadha sholat berarti nanti, sholatnya nanti. Saya cuma jawab bilangnya, apa kita lebih mementingkan kerjaan kita dibandingkan Allah? Padahal kita lupa yang memberi kerjaan, yang memberi rezeki. Ya. Makanya jangan kita menjilat agama. Wala yurdil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Janganlah cari ridha makhluk dengan menjadikan bencinya Allah. Jangan. Kita nih dipesankan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan kita mencari ridhanya makhluk, tapi kita menjadikan bencinya Allah kepada kita. Apa contohnya? Banyak. Ya, nggak enak sama orang. Ya, setelah wafatnya Rasulullahnya, setelah hijrahnya Nabi kurun ketiga, namanya disebut Maulid di abad ketiga, tapi yang dibaca seperti Maulid ada dari zaman Rasulullah. Ada syair-syair dibaca di hadapan Rasulullah, itu syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit, syair-syairnya sahabat Nabi. Cuman baru nampak namanya, hadatsal isim ba'd, nampaknya nama setelahnya. Bahkan kadang ada ibu melahirkan, anaknya udah seminggu kagak dinamain. Kenapa belum? Bingung kan? Namanya banyak. Misalkan belum dinamain, sah nggak begitu? Sah aja, emang nggak boleh. Saya sampai sekarang bangun pondok di tempat saya, sampai sekarang ini udah setahun belum saya namain. Pondok apa, Bib? Nggak tahu, saya juga bingung nama apa ya. Saya nungguin guru saya Habib Umar datang ke Indonesia tahun ini, gara-gara corona nggak datang. Padahal saya mau minta nama buat pondok. Ya sah-sah aja kan, yang penting mah jalan dulu. Ada pepatah dalam bahasa Arab, al-bunyan al-insan qabla al-bunyan, bangun dulu manusianya sebelum bangunannya. Jangan bangunannya cantik-cantik tapi manusianya nggak ada. Ya Haji Taufik, Masya Allah, nih bangunannya belum jadi tapi manusianya Insya Allah udah pada jadi semuanya, amin. Berhasil semuanya. Al-insan qabla al-bunyan, manusianya dulu kita bangun sebelum bangunannya. Karena ada tempat saya ngajar, Masya Allah, dulu saya ngajar, masjidnya masjid tua, saya ngajar. Contoh ngomong, Bib, masjid mau direnovasi. Wah, alhamdulillah, saya bilang, ayo renovasi mulai, renovasi. Wah, masjidnya cantik sekarang, pengajiannya nggak ada. Nggak ngajar lagi saya. Saya tanya kapan pengajian? Nanti Bib, kita mulai. Sampai sekarang udah setahun, 2 tahun nggak ngajar-ngajar. Saya bilang masjidnya doang bagus, cantik, tapi pengajiannya nggak ada, jadi kosong. Ya, jangan kita tergiur dengan bangunan tapi nggak ada isinya. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti
Ketika ditanya hukum maulid, apa sih hukum memperingati maulid? Kata murid-murid beliau bertanya, meminta fatwa. Dalam fatwanya, di fatwanya Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Sebelumnya kita biar tahu, Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti ini dijulukinya Al-Hafidz. Al-Hafidz itu maknanya hafal ratusan ribu hadis. Itu Al-Hafidz. Orang kalau ada julukan Al-Hafidz, bukan hafidz cuman hafidz Quran, tapi Al-Hafidz itu hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya sampai ke Rasulullah. Bukan cuma hadisnya, teksnya, tapi dengan riwayatnya. Bukan cuma diriwayatnya, tapi riwayatnya juga. Apa hukumnya memperingati maulid? Ya. Terus apa itu terpuji atau buruk? Apakah mendapatkan pahala atau tidak? Dijawab oleh beliau. Di sisi saya, asalnya maulid ini apa isinya? Makanya ulama-ulama mereka kalau ditanya itu pasti jelasin dulu asalnya apa, ini apa. Kita ditanya apa hukumnya handphone, teliti dulu handphone itu isinya apa, dalamnya apa, kegunaannya apa, dipakai untuk apa, baru tentuin hukum. Jangan main langsung apa hukumnya maulid Nabi. Di zaman Nabi gak ada maulid, berarti haram. Gak bisa begitu. Bukan ahli hukum, bukan ahli fikih yang jawab. Tapi lihat, kalau kita melihat orang yang ngerti hukum, ahli fikih, dia bilang gini, maulid, ya, apa isinya? Huwa yang pertama, al-asl amal al-murid alladhi huwa ijtima'un nas. Maulid itu isinya adalah perkumpulannya orang, ngumpul masyarakat. Kemudian wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, di dalamnya diisi dengan membaca Al-Qur'an semampunya. Kemudian apa lagi? Ya, wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'il amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membacakan atau mendengarkan atau disampaikan dalam tausiahnya tentang riwayat yang diwaridkan, riwayat yang disampaikan tentang mabda' hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mabda' amrin Nabi, permulaan kehidupannya Rasulullah, yaitu kelahiran. Jadi kalau kita duduk maulid kan yang diceritakan keistimewaan kelahiran Rasulullah. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, disampaikan kepada kita semua tentang keistimewaan, kemuliaan yang terjadi atau tanda-tanda mulia yang terjadi waktu kelahiran Rasulullah. Kan sering disampaikan waktu Rasulullah lahir, patung-patung di Ka'bah semua berjatuhan waktu Rasulullah lahir, api yang disembah Majusi padam waktu Rasulullah lahir, balkon kerajaan Persia runtuh. Maka apa? Summa yamudul muslimat. Kemudian mereka semuanya setelah berkumpul biasanya disiapkan makanan, hidangan. Ya, yaquluna wa yansarifun. Habis makan mereka pulang atau bungkus pulang misalkan. Apa? Min ghairi ziyadah, ingat tanpa ada ziyadah, tanpa ada tambahan. Bisa ada pesan nih, ada tambahannya nggak ada ya. Jadi ngapain? Kumpul, baca Al-Quran, baca sejarah Nabi atau disampaikan kisah Nabi, berarti tausiah, sholawat dan lain sebagainya. Kemudian makan, pulang. Gak ada foto-foto, gak ada foto-foto, gak ada. Ya, jangan ntar habis maulid foto-foto, bid'ah itu. Ini kata ulama loh, gak ada di sini. Wala yasawwirun, gak ada. Ya, mereka gak ada ucapan itu. Ini bercanda aja. Soalnya kita kalau ambil maulid kemana-mana, habis maulid, harus foto-foto. Saya habis malam dicakar tangan saya tuh. Acara di Tangerang, Masya Allah, galak-galak benar orang. Mau salaman aja galak. Ya, tuh. Apa kata beliau? Ini amalan, memang wal mutawwi di sini dikatakan minal bid'il hasanah, amalan daripada bid'ah yang baik. Ya kalau bicara bid'ah, banyak bid'ah. Apa aja Habib? Sholat tarawih berjamaah bid'ah? Kan Nabi sudah nggak sholat tarawih berjamaah di akhir hayat. Kapan mulai lagi sholat tarawih berjamaah? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Bapak Ibu kalau dengar sholat Jumat adanya 2 kali, itu bid'ah. Kok bid'ah Habib? Ya Rasulullah adanya sekali Pak. Kapan mulai adzan 2 kali? Di zaman Khalifah Sayyidina Utsman ibn Affan. Disebutkan di dalam kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi kalau kita bicara bid'ah, bid'ah banyak dalam hidup.
Tapi kita harus tahu prinsip bid'ah, arti bid'ah. Bid'ah itu apa? Ya, artinya definisinya bid'ah itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini yang nggak boleh, bid'ah yang halal. Contoh, ada azan dirubah teksnya, bid'ah. Sholat 5 waktu jadi 3 waktu, haram, itu nggak boleh diikutin. Jangan. Mau ngaku-ngaku pecinta keluarga Rasulullah, sholat yang 5 jadi 3, nggak benar. Dari mana? Ada memang namanya jamak takdim, jamak takhir, itu li udzur, karena udzur, bukan tiap hari sholat jadi 3 sholat. Nggak benar itu. Ini lagi rame ini di Bandung nih. Ya, mudah-mudahan insya Allah di Purwakarta nggak ada yang begitu ya. Jangan diikutin. Azan dirubah-rubah, nggak boleh. Itu namanya bid'ah yang buruk. Makanya Imam Syafi'i bilang bid'ah terbagi 2, ada bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Ya, kalau ditanya bid'ah, ada orang ngomongin bid'ah, ayo kita baca. Imam Syafi'i bilang bid'ah ada mahmudah, mazmumah. Apa patokannya bid'ah yang dilarang? Bid'ah yang dilarang itu yang bertentangan dengan syariat Rasulullah, itu dilarang. Maulid saya tanya, baca Quran, kumpul orang, baca kisah Nabi, bertentangan dengan? Nah, ada pertentangannya. Makanya beliau katakan allati yuthabu 'alaiha sahibuha, yang melakukan maulid mendapatkan pahala, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lima fihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam pembacaan maulid, kumpul maulid, peringatan maulid, ada rasa pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idharul farah wal istibsyar bi maulidihi syarif. Dan kenapa orang yang maulid dapat pahala? Sebab mereka selalu menyampaikan kabar bahagia tentang kelahiran Rasulullah. Abu Lahab waktu disampaikan kabar bahagia tentang Rasulullah senang dia. Makanya sampai disebutkan idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabat yadahu fil jahimil mukhallada. Orang kafirnya nih senang sama kelahiran Rasulullah SAW. Ata annahu fi yaumil itsnin, setiap hari Senin Abu Lahab di neraka dikasih air tiap hari Senin. Ya, yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Kenapa diringanin siksanya sama Allah? Karena dia senang dengan kelahiran Rasulullah. Nah, kalau orang kafir aja senang dengan kelahiran Rasulullah dapat keringanan, apalagi kita yang beriman kepada Rasulullah. Insyaallah dapat keringanan. Terakhir yang saya mau bacain, kenapa saya sebutin Imam Jalaluddin As-Suyuti? Ya, kita kenal juga Imam Jalaluddin As-Suyuti ini salah satu pengarang tafsir Jalalain. Kalau anak-anak kobong pesantren suka ngaji tafsir Jalalain. Biasanya orang kalau membaca tafsir yang pertama bacanya Jalalain dulu, baru yang lain yang luas. Termasuk yang mengarang salah satunya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau bilang gini. Nih, biar jadi pesan. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, man min baitin aw masjidin aw halatin quriya fihi maulid nabi. Tidaklah rumah atau masjid atau tempat lapangan yang dibacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa huffatil malaikat, kecuali malaikat mengelilinginya. Tadi kita baca maulid, ini hari malaikat keliling di sini tanpa kita sadari. Ini Imam Jalaluddin yang bicara ulama. Apa kata beliau? Wa ammahumullah birrahman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rahmatnya. Semuanya mendapatkan rahmat. Kemudian beliau katakan lagi, qala wa ma min muslim quri'a fi baitihi maulid nabi. Tidaklah seorang muslim yang di rumahnya baca maulid. Di rumah baca maulid Nabi SAW illa rafa Allah ta'ala al-qahta, kecuali Allah angkat yang pertama kekeringan. Insya Allah kalau kita di rumah baca maulid nggak ada kata namanya kekeringan air kita. Insya Allah airnya keluar terus, muncul terus. Ya insya Allah. Makanya subhanallah, Allah kasih tanda yang hebat. Sumur air Zam-Zam itu nggak jauh dari tempat kelahiran Nabi Muhammad. Makanya nggak ada kata sumur Zam-Zam airnya kering, airnya habis, diminumin sampai orang pulang bawain sedrigen. Udah dikasih satu drigen, satu orang ngambil lagi di botol. Nggak ada kering. Tuh. Jadi kalau kita pengen di rumah kering, air nggak keluar, baca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar. Ya, bukan ulama kaleng-kaleng ini.
bukan ulama YouTube, bukan. Boleh tanya sama Ustadz YouTube siapa? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mereka pasti jawab, orang hebat, Al-Hafidh Jalaluddin. Sampai dijulukinya Sultanul Arifin, sultannya orang yang mengenal Allah, bukan sultannya Bedul. Kalau Sultan Bedul Haji Taufik aja ya. Sultan Andara itu ya. Sultanul Arifin, sultan orang yang mengenal Allah, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Terus apa lagi kata beliau, orang yang baca maulid Nabi di rumahnya illa rafa'allahu al-qahta. Pertama kekeringan, yang kedua wabah. Jadi sekarang nih resepnya kita pengen corona diangkat, orang disembuhin dari corona. Resepnya baca maulidnya Nabi Muhammad. Kita yakin insya Allah. Makanya gak ada kedengeran pengajian baca maulid kena corona, gak ada. Cari coba gitu. Gak pernah ada pengajian baca maulid karena yang ngaji baca maulid ribuan orang. Saya kemarin ke Madura. Wah, saya bilang dari Jakarta aja ke Madura, periksanya banyak, polisinya banyak periksa. Wah, saya pikir pasti Jawa Timur nih katanya zona merah, berarti harus pakai masker. Saya pakai masker, pas turun dari mobil ternyata semadura semua yang hadir pengajian gak ada yang pakai masker. Sampai saya malu, saya lepasin masker saya. Saya ngomong sama Ustaz Sad, samping saya ngundang, Sad, Insya Allah di sini orang sini nggak takut corona. Wah, di sini mah jangan ngomong corona. Baru ngomong corona juga celurit tempel di leher kan. Emang galak banget. Nggak ada kena corona, rame corona majelis maulid. Ya bener apa enggak sih? Ya kayaknya saya juga bingung. Orang rame corona 1000, 2000 yang kena. Saya bingung di mana ya 1000? Misalkan di Jakarta 1000 di mana? Kan saya tinggal di Jakarta kagak kelihatan. Cuman ambulan aja mundar mandir, kalau dia juga kosong ambulannya. Percaya nggak percaya ini? Oh, kalau ditanya saya percaya corona. Percaya corona ada, percaya. Orang yang dibilang kayak corona tuh batuk-batuk, pilek, mati rasa, pusing kepala, buang-buang air. Saya udah ngerasainnya dari Februari waktu pulang dari Malaysia, udah ngerasain itu. Udah ngerasain, baik, minum madu, baik, alhamdulillah. Begitu aja ditakut-takutin aja seakan-akan corona itu penyakit yang luar biasa. Mungkin pemerintah tujuannya kenapa membatasi supaya nggak banyak yang tertular sehingga rumah sakit juga nggak nampung. Mungkin itu benar. Tapi kalau buat sesuatu yang harus kita takutin enggak juga. Tapi kalau kita katakan ini wabah, pengen wabahnya diangkat, ayo baca maulid tadi. Terus apa lagi diangkat sama Allah hirik, kebakaran. Insya Allah rumah yang dibacakan maulid nggak ada kebakaran. Kemarin ada kejadian di mana nggak tahu, ada rumah kebakaran, tapi ada satu fotonya Guru Mulia Habib Umar, pengarang maulid yang kita baca, nggak kebakar itu subhan, masuk koran itu. Ya, semua rumah habis kebakar, cuma foto itu aja nggak kebakar. Makanya foto orang soleh itu jangan dipikir gak manfaat di rumah, daripada masang foto Mickey Mouse, mendingan masang foto ulama. Tuh subhanallah, dan bukan sekali kejadian. Pernah juga guru Zaini, guru sekumpul, ada fotonya di rumah di Kalimantan sana, dipasang. Subhanallah, semua rumah kebakar kecuali foto beliau gak kebakar. Jangan salahin, fotonya orang soleh, foto ulama bermanfaat. Begitu bilang gak boleh masang foto di rumah, foto telanjang gak boleh, foto kartun gak boleh. Ya kalau foto ulama, foto orang soleh yang kita ngeliatnya ingat sama Allah. Kadang lihat foto ulama, ya Allah saya lupa belum sholat. Ya Allah, lihat foto ulama, saya lupa belum ngaji. Dan mendorong kita semangat supaya kita ibadah. Wal'afat dan celaka, dijauhin dari celaka. Siapa aja sih? Ya, nanti di sini disebutkan. Wal baliyat, bala, musibah diangkat sama Allah dari orang yang di rumahnya baca maulid Nabi Muhammad. Kemudian apa lagi? Wan nakabat, kegelisahan, yang sumpah, yang gelisah, yang sedih, yang galau, yang bete. Kalau pengen semua diangkat sama Allah, baca maulidnya Nabi Muhammad. Makanya Imam Tajuddin As-Subki waktu duduk sama ulama-ulama, ini Imam Tajuddin As-Subki, siapa yang gak kenal? Duduk sama ulama-ulama besar, tiba-tiba ada satu munsyid vokal baca qasidah, muji Rasulullah fi madhi Rasul. Waktu dipuji Rasulullah, bangun Imam Tajuddin As-Subki. Kayak kita kalau bilang marhaban, bangun. Semua ulama melihat Imam Tajuddin As-Subki bangun semua. Itu waktu bangun semua baca salawat pada Nabi SAW sehingga mendapatkan unus,
kebahagiaan, al-unus kabir, kebahagiaan yang besar. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan itu akhirnya baca maulid Nabi SAW, mendapatkan kebahagiaan ketika mereka berdiri menyambut Rasulullah. Makanya kita tadi marhaban, senang hati, lupa utang, lupa corona, lupa. Benar nggak? Kita kalau baca maulid Nabi senang hati. Kata Imam At-Tajuddin As-Subki. Terus apa lagi diangkat sama Allah? Wal bughd, kebencian. Orang kalau di rumahnya baca maulid Nabi, diangkat kebencian. Orang benci sama dia diangkat, dia juga dijadikan sifatnya bersih dari benci sama orang. Makanya perhatiin dah, orang kalau rajin baca maulid nggak pernah benci orang yang menentang maulid. Satu orang, si A senang maulid, baca maulid, datang si B bilang, maulid haram, maulid bidah, maulid kafir. Apa dia pernah benci? Lu kafir bilang, wah, diam aja ya udah. Cuman kadang-kadang perasaan mereka pasti pengen, kita mulu yang ngalah, begitu mungkin. Tapi benci apa pernah? Tapi coba lihat sama orang yang anti sama maulid. Tiba-tiba dia kalau melihat orang mukanya maulid, nggak mau, saya nggak mau berteman, nggak mau makan, nggak mau sholat, nggak mau jadi makmumnya. Begitu. Syuf dia, subhanallah, rahasia dari maulid yang kita baca menjadikan apa? Kita tuh hilang kebencian sama Allah. Boleh hasad, iri, dengki. Makanya orang kalau rajin baca maulid, penyakit hati juga dihilangin. Al-hasad itu dihilangin sama Allah. Wa'inisu, dan pandangan yang jelek dihilangin. Ya, yang paling heboh lusus, rampok. Insya Allah kita kalau baca maulid di rumah gak ada perampok. Gak ada perampok. Insya Allah. Perampok paling muter. Mana pintunya gitu. Baca maulid Nabi SAW. Percaya nggak percaya? Ini perkataan orang soalnya perkataan ulama besar. Yang paling hebat lagi, faida mata, kalau orang yang senang baca maulid, sering baca maulid, meninggal dunia, hawwanallahu alaihi jawab munkar wa nakir. Allah Subhanahu wa taala mudahkan lisannya nanti di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Yang hebat lagi, wa kana fi maq'adi sidq inda malikin muqtadir, nanti di hari kiamat diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca maulid. Makanya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi bilang, apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Imam Junaid bilang, man hadara maulid Rasul, siapa orang yang hadir maulid Nabi, wa azama qadrahu, dan dia memuliakan Nabi, faqad faza bil iman, maka dia telah menang dengan keimanan. Orang yang hadir maulid Nabi, terus di hatinya rasa pengagungan pada Rasulullah, ta'zim, cinta pada Rasulullah, menghormati Rasulullah, dia telah menang dengan keimanan. Karena apa? Dia mengagungkan Nabi Muhammad. Gimana gak menang mengagungkan Rasulullah? Guru beliau Imam Siriyah Sakati mengatakan, man qasada mawdi'an yugra'u fihi maulid Nabi, siapa orang yang jalan nyari tempat yang dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW, kata beliau apa? Faqad qasada rawdah min riyadil jannah, dia sesungguhnya sedang berjalan menuju taman surganya Allah. Kenapa? Sebab li'annahu qasada dalikal maudi illa limahabbat, karena orang kalau datang pengajian maulid pasti cinta sama Rasulullah, betul. Dan kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepada saya, kata Rasulullah, nanti bersama saya di surga. Jadi kalau kita datang ke majelis maulid, insya Allah sama saja seperti kita datang ke taman surga. Di Imam Sirri As-Sakati ini ulama salaf. Kalau banyak orang bilang, ayo ikutin ajaran salaf, ini ajaran salaf. Ini yang disampaikan oleh para ulama salaf. Ya, jadi mohon maaf, kalau ada orang bilang ajaran salaf, tanya dulu siapa ulama salafnya. Ulama salafnya baru tahun-tahun kemarin meninggal, bukan ulama salaf namanya, ulama khalaf namanya. Ya, jadi dengan ini saya sampaikan supaya apa pesannya? Satu, bapak, ibu, anak muda semua pengen selamat, pengen dijaga sama Allah, pengen dilindungi, pengen dijauhin dari musibah, pengen dijauhin dari kegelisahan, pengen dijauhin dari wabah, dari virus, dari penyakit. Ayo mulai sekarang baca maulid Nabi Muhammad. Kalau bisa di rumah. Karena kita biasa pengajian bulanan, mingguan baca maulid di majelis. Tapi kalau bisa Pak Bu, anak muda semua baca maulid di rumah walau sekali. Insya Allah nanti lihat hasilnya.
Insya Allah berkahnya. Ya, bahkan ada satu ustadz, masya Allah tadinya susah miskin, dia minta amalan, saya bilang baca maulid ya, tiap hari baca maulid, tiap hari baca maulid. Sekarang mobilnya Fortuner. Saya bilang kalah saya. Rumahnya besar, tanahnya hektaran, mau bangun pondok, bangun majelis taklim. Saya bilang masya Allah. Ya. Saya tanya gimana saya? Iya alhamdulillah Habib. Berkah Habib bilang suruh baca maulid. Saya tiap malam sama istri saya baca maulid. Dari saya nggak punya apa-apa, mau makan itu susah, sampai sekarang Allah kasih luar biasa tuh berkah daripada maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu. Terakhir saya sampaikan, kenapa tadi saya sebutin perkataan ulama? Padahal banyak nih, cuman waktunya nggak cukup. Intinya apa? Intinya nggak ada satupun ulama besar, ulama yang hebat yang mengatakan maulid itu haram. Cari, nggak bakal ketemu. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf kalau hari ini mengambil waktu terlama, karena udah pasti bulan depan saya nggak bakalan ngomong. Ya kan maulid, banyak habaib, banyak tamu, jadi saya gak ngomong gantian. Ya udah biasa ngomong tiap, saya ambil amalan dikit, kita khatam begitu. Insyaallah bulan setelahnya kita baca kitab Nasoihud ini. Mudah-mudahan dapat keberkahan. Siapa tahu kita nih semua yang istiqomah, yang rajin hadir di majelis Nurul Nidham, baca kitab Imam Haddad, Allah kasih kita rizki yang berlimpah. Amin. Kita bisa pergi umroh bareng-bareng. Amin. Kita bisa ziarah ke makam Al Habib Abdullah bin Abdullah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal ya Mujibas Sa'ilin. Ya Rabbana tarafna bi'annana wa waktu buat ngomong, mestinya Habib ngomong nih, lama nggak ngomong sini, cuman waktunya kita khatamin kitab. Insya Allah doa penutup dari Habib Alwi bin Ahmad. Para jamaah mohon maaf sekali lagi, apa bahasa Sundanya, hampura ya, hampura saya mengambil waktu terlama. Biasanya jam 10 udah pada pulang sampai rumah, tapi kali ini lebih lama. Dimaafin ya Bu ya, maafin apa enggak Bu? Maaf. Kalau nggak dimaafin saya bingung ntar pulang nih. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua dapat maafnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad asna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinna hubban fi sarairi qad da'a limatihi safwati rabbina wa hadana. بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا. أنت لنا يا ظفرنا في هذه
الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فحقق شؤوننا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واضمى كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Al-Habib Muhammad sekian, ya. Al-Badr bin Ali bin Yahya yang telah memberikan wasiat dan mari kita kita mudah-mudahan tinjau apa yang beliau kita sampaikan mari bermanfaat buat kita, lihat meningkatkan hidangannya, keimanan ya. dan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan kita semakin mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Ya
Kembar mana sih kembarnya? Sate terpanjang gitu. Tapi kalau di Purwakarta mah Maulid jalan terus kayaknya. Jalan ya di mana-mana. Maulid jalan. Jakarta doang nggak berani. Jakarta yang Jakarta sebagian berani, ini malam Maulid di Menteng. Matraman. yang kemarin tuh yang dihadiri sama Habib Budi itu loh. Oh, Darul Islam. Saya tidak tahu. Bilang. Datang kan? Ya serius. Mang Ustad telepon Mang Ustad. Mang Ustad ada mau berangkat mana? Mang Ustad, ya pelarian Mang Ustad. Ya, inilah udah makan-makan kita langsung santai ya. Di mana kayaknya? Ya, sampai di sini ya. Selamat berjumpa. Ya, selamat bertemu lagi di channel YouTube Haris Ahmad TV ya. Cukup sekian dulu ya. Makan-makannya udah, maulidnya udah beres. Kita sekarang menuju maulid yang kedua, yaitu nanti malam di Habib Hussein ya. Kita liput ya di sana juga ya. Doain ya sebagai cucu ayah bisa disukai. Jangan lupa ya ditonton sampai tamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.